Halo teman-teman dancers, saya Bubu. Saya Wira. Selamat datang di DSID Talks, di mana kita akan ngobrol bareng seputar dunia dansa bersama tamu-tamu kita di Danceport ID. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan pedansa dari Jawa Timur, yaitu Febru dan Melvina. Ya, halo. Gimana kabarnya nih Febru dan Melvina? Baik-baik. Kita sih Sehat, baik. Aman terkendali. Cuaca cerah ya. Sedikit mendung berawan. Sekarang jadi ini ya, di pembawa acara cuaca. Di sini sekarang lagi seringnya hujan sih, tapi ya nggak sampai banjir sih. Baik, hari ini kita sudah akan collab dengan dancer dari Jatim, yaitu Febru dan Melvina. Boleh diperkenalkan Febru dan Melvina, memperkenalkan diri, silakan. Ya, nama saya Febru Mardiko, ini partner saya Melvina, dan kita barusan partnership tahun 2018. Gitu deh. Awal 2018. Udah mau 3 tahun berarti ya, Kak ya? Udah 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya, official Awal 3 tahun sih. 2018. Ya, selama 3 tahun itu kita jalaninnya apa ya, kita antar kota sih. Kalau Febru kebetulan dia domisilinya kan di Sidoarjo. Kalau aku kan memang domisilinya di Malang. Jadi selama 3 tahun kita memang kalau nggak aku yang ke Surabaya, dia yang di Malang. Jadi kalian latihan antar kota ya? Iya, betul. Kayak bis patas gitu, antar kota. Iya. Waktu dedikasi banget. Pengorbanan demi berdansa, Kak. Demi berdansa. Baiklah, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, Melvin sama Febru yang pertama kali duluan terjun ke dunia dansa siapa? Kalau awal terjun sih aku ya, jadi tahun 2009. Kebetulan kan aku mulai, waktu itu terjun dansanya bukan couple kayak sekarang. Jadi waktu itu memang masih ready ya. Kebetulan 2009, tapi nggak jalan lama, mungkin kurang lebih setahun kalau nggak 6 bulanan. Habis itu aku stop karena memang kebetulan masih sekolah waktu itu. Fokus di sekolah, akhirnya tahun 2017 itu mulai dansa lagi. Waktu itu karena mau ada kejurnas yang di Makassar, tapi bukan dengan dia. Terus setelah itu baru lanjut dansa 2018 Februari sama dia. Gitu. Kalau saya ingat banget Desember 2010 mulai dansa. Ingat banget. Dan dari situ tanpa berhenti, jadi nggak ada break sampai sekarang. Jadi sebenarnya lumayan lama ya kalian berdua untuk mulai awal dansanya. Lama banget sih. Oke. Dari sekian tahun sudah terjun di dunia dansa, berarti bisa dong kalau misalnya disebutin masing-masing antara Febru 3, Melvina 3 nih. Bisa nggak disebutin 3 favorit pedansa kalian? Siapa nih? Kamu dulu aja. Favorit ketiga pedansa. Banyak sih sebenarnya. Kalau spesifik langsung nggak ada sih. Cuman lagi sekarang tuh lagi seneng-senengnya sama Victoria Kachenko ya. Dia punya style itu keren banget gitu loh. Orangnya tajam tapi dia juga dansanya cantik gitu loh. Itu yang memang sekarang lagi seneng banget liatnya. Terus ada beberapa juga kayak Dorin Marina juga oke gitu. Jadi ada banyak sih kalau yang disukain. Mungkin kalau dia lebih spesifik sih. Ya, kalau aku lebih spesifik. Victoria Kachenko pertama. Ya, kita cowok ya, suka cewek itu. Nah, sudah wajar ya. Iya, mana cakep lagi orangnya. Oh, baik. Terus yang kedua, Sergei Surkov. Karena style dansanya ya. Dia kan badannya hidup. Cuman sayangnya style dansanya kita tuh berbeda jauh. Jadi nggak bisa ditiru. Jadi nggak bisa dapat inspirasi banget. Inspirasi. Aja. Baik. Terus Indonesia aja deh, Indonesia. Aku senang Hendra. Wah, Hendra Sulaiman. Mantap. Kan luar biasa. Iya. Hendra, kamu punya kerja di sini. Iya, teman sendiri ya, kan masnya ngefans sama teman sendiri. Kenapa? Aku senang Hendra karena tiap Hendra berdansa itu aku kerasa passionnya gitu. Aku kerasa kalau dia memang suka dansa gitu. Iya.
menikmati banget ya dansanya. Saya lupakan masalah teknik ya. Tiap orang kadang kita ketemu guru A, guru B, tekniknya juga beda kok. Namanya sama, nama tekniknya sama, aplikasinya juga berbeda. Tapi terlepas itu ya senang dan sih. Oke. Kalau udah bisa listing tiga orang pedansa nih masing-masing, bisa nggak ingat-ingat ke belakang waktu pertama kali kalian tertarik nih sama dunia dansa dan akhirnya memutuskan untuk berkarir di dansa, itu ceritanya gimana tuh? Waktu itu ini sih, memang kebetulan kan temen-temen aku juga kita bareng-bareng sih waktu itu awal karir di 2009 di dansa itu kita ber-6 kalau nggak ber-8. Kita waktu itu eventnya lady-lady. Terus kita coba deh turun dansa kok kayaknya suatu yang beda. Dan saya dulu zamannya mungkin kayak nenek atau kakek saya itu pasti beda sama sekarang gitu. Nah kalau sekarang kan memang lebih modern. Terus kayak dansa itu dikemasnya lebih menarik gitu. Akhirnya coba dansa. Oh iya ternyata dia itu selain kita nari, kita juga berekspresi, tapi juga ada technical gitu loh. Nah itu kan cukup challenge gitu loh. Akhirnya semenjak itu, oh iya ya dansa juga asik. Terus memang semakin kesini kan juga dansa itu event dansa di Indonesia itu banyak gitu loh. Jadi kita sering keliling ke katakanlah nggak tahu ke Sulawesi, nggak tahu katakanlah di Bali, nggak tahu di Sumatera. Nah itu akhirnya juga kalau mungkin aku nggak dansa, aku nggak akan bisa traveling juga. Jadi di satu sisi aku juga bisa mengeksplor dansa, bisa mengeksplor aku punya hobi, aku juga bisa traveling. Nah itu akhirnya di situ aku juga seneng gitu loh. Kalau kamu? Kalau aku gara-gara lihat Albert sama Yohana waktu itu. Kenapa tuh Albert Yohana? Nah Albert Yohana itu lagi kayak ada apa? Ada seminar gitu, peraganya Albert sama Yohana. Nah waktu itu posisiku itu kayak mahasiswa yang harusnya lihat dansa itu kan bayarnya mahal. Nah, tapi aku waktu itu jadi ketua senat, jadi aku dapat undangan free gitu. Nontonlah Albert sama Yohana benar-benar jarak 1 meter di depan mata gitu. Oke, keren, aku ikut gitu. Langsung tertarik di saat itu juga ya? Hari itu juga aku langsung memutuskan aku dansa. Inspiratif banget ya berarti. Harus sering-sering show biar bisa agak memukau gitu ya. Iya bener. Itu mirip kayak di UI ya. Kalau ada lagi show di UI itu buat mahasiswa baru, biasanya tuh yang daftar mirip-mirip Febru modelnya. Nah, sistemnya di kampus itu sama kayak UI. Jadi ada UKM-nya, ada lantai dansanya juga, ada ruangan khusus lantai dansa parkit gitu. Ada. Iya, orang rektorku waktu itu kalau kalian tahu Pak Wilianto Ismadi, orang tua di dansa, salah satu senior di dansa. Wilianto Ismadi sekarang di Jakarta kali ya. Boleh disebutin nih nama kampusnya nih? Nama kampus saya waktu itu Universitas Widya Kartika Surabaya. Universitas Widya Kartika Surabaya. Boleh. Jadi referensi kalau misalnya ada teman-teman dansa yang masih SMA dan mau lulus kuliah tapi pengen berkarir juga di dansa yang dekat sama kampus, bisa dipromosikan. Universitas Widya Kartika Surabaya. Yes. Iya. Ada lantai dansanya dan gede banget lantai dansanya. Dingin banget, gede banget, perawatannya mantap. Lantai dansa dirawat banget. Mantap. Setelah lahirnya pada saat itu join dansa, udah mulai aktif, sudah mulai akhirnya bisa sampai kayak sekarang, ada nggak sih hal yang seandainya kamu bisa ketahui sebelum masuk ke dunia dansa? Yang yang diketahui? Ya. Apa sih ada nggak sih hal yang sebelum masuk dansa seandainya aku bisa tahu hal ini lebih awal gitu? Oh gitu. Toleransi. Bekalnya. Toleransi. Luar biasa. Toleransi. Bisa diceritain nih? Karena dansa aku belajar toleransi. Oke, contohnya gimana tuh Febru? Toleransi karena dansa. Nah, saya yang dulu itu tipe orang yang nggak mau tahu. Jadi idealis banget. Aku pikir
apa yang menurutku benar itu pasti benar untuk semuanya, tapi ternyata tidak seperti itu. Kebenaran pun perspektif tiap orang itu berbeda. Jadi kita harus bisa menghargai. Nah, di dansa sendiri aku nggak bisa nge-push tenagaku. Misal tenagaku ini gede banget, aku nge-push tenagaku gede banget, partnerku pasti sakit semua kan. Nah, aku toleransi kayak gitu. Terus partnerku minta apa, sometimes di logikaku tuh nggak nyampe. Kenapa harus gini, kan nggak logik gitu loh. Tapi ya itu namanya toleransi. Kita berusaha untuk memahami orang lain selain diri kita sendiri. Itu sih yang paling penting. Melvina setuju? Ya sih, kalau aku sih lebih nambahinnya gini. Kadang orang tuh menyamakan bahwa dansa itu mungkin antara social dance sama yang kita benar-benar dance pop itu kadang anggapannya itu masih rancu gitu loh. Orang melihat dansa itu, oh ya dansa itu salsa ya. Padahal beda gitu loh, antara social dance, antara salsa, antara line dance, kemudian dance pop sendiri itu beda gitu loh. Nah, kadang persepsi orang mengenai dansa itu, oh iya ya kayak yang di acara kondangan-kondangan itu ya yang cuman maju mundur putar gitu aja, enggak gitu loh. Kita maksudnya itu kita di dance spot itu benar-benar selain kita juga nari, kita seni, tapi memang semua itu dilakukan secara sistematis, ada tekniknya juga gitu loh. Dan di dansa itu kita juga maksudnya kita juga belajar untuk gimana caranya ngatur postur lah, terus kita juga disiplin secara teknik gitu loh. Jadi dansa itu kompleks, beda sama yang dansa zaman dulu. Dan posturku juga, andai kata dulu aku tahu hal-hal ini, mungkin posturku lebih bagus. Jadi mungkin aku dalam posisi muda dulu, posturku sudah tertata dengan baik. Itu baru-baru tua-tua ini kan tertatanya. Itu sih. Harus bersiap ini ya, bekal dulu ya, pembekalan yang lebih awal berarti harus bisa lebih toleran sama pasangan begitu ya. Berarti harus banyak komunikasi juga tuh. Siap, benar, komunikasi banget. Baiklah kalau begitu. Kalau setelah akhirnya ngobrol sama pasangan, lebih toleransi sama pasangan, banyak gap di komunikasi sama pasangan, akhirnya menurut kalian kalau bisa ditarik kesimpulan, esensi dari dansa itu menurut Febru dan Melvina itu apa sih? Kalau menurutku ya esensinya dari dansa, ya ini hidup. Gitu. Jadi dansa itu dengan kompleksitas yang seperti itu dan aku harus menyesuaikan satu sama lain. Dan misal kita bekerja dalam kelompok deh, kita hanya satu visi dan satu frekuensi, satu bidang aja yang kita bahas. Tapi kalau di dansa kita berdua ini hanya berdua, itu seluruh bidang yang kita bahas. Dari hidupnya dia aku jadi tahu, dari hidup jadi tahu gitu. Jadi intinya kalau esensi dansa sendiri itu, kalau aku ya lebih ke arah do what you love gitu loh. Love what you do. Iya, do what you love what you do. Seperti itu. Jadi begitu kita melakukan itu semua ya enak semua jalannya, lancar semua. Kalau Melvina sendiri gimana? Cuma nambahin aja. Jadi memang dansa itu kita nggak cuma nari aja gitu. Makanya tadi itu kompleks gitu. Kayak dia ngomong ada technical. Pada saat kita couple itu juga jauh lebih kompleks karena kita dua orang yang punya dua kepala, punya dua otak yang kita tuh punya jalan pikiran yang beda-beda gitu. Dia dengan kesibukannya dia sendiri, aku juga dengan kesibukanku sendiri. Kan itu kita punya karakter yang masih beda gitu. Nah, di samping kita menari, kita juga menyatukan ada kalanya katakanlah dia yang harus berusaha untuk ngerti kondisiku. Sebaliknya aku juga kadang berusaha untuk ngerti kondisi dia. Dalam hal teknikal nih, katakanlah kayak ada waktunya memang aku harus misalnya nunggu dia untuk menyelesaikan gerakannya, ada waktunya juga di mana dia memang tunggu aku selesai kerjakan gerakanku. Nah kayak gitu. Terus juga di satu sisi memang aku merasa bahwa menari dansa itu itu bagian dari gimana kita mengekspresikan gitu loh. Nggak semua olahraga itu kita bisa ekspresikan kita punya kita punya feel gitu loh. Makanya di dansa itu kalau aku boleh ngomong ya atau aku boleh sampaikan bahwa menarilah karena kamu memang itu dari hati gitu loh. Jangan kamu menari itu karena
misalnya nih kayak paksa orang tua, aku kurang setuju gitu. Makanya kita juga punya murid di sini yang kebetulan dia anak kecil gitu. Kita coba gali ke dia. Kenapa sih kamu hari ini datang untuk belajar dansa, ketemu kita gitu loh. Nah, ketika kita bisa menemukan poin di mana oh ya aku menarik karena alasan ini, alasan itu, alasan ini. Itu dia itu akan dengan senang hati itu untuk menari dan feel-nya itu sampai gitu. Tapi ketika misalnya di kejadian kayak aku nari karena aku dipaksa sama mamaku misalnya, obsesi orang tua katakanlah, itu hasilnya juga nggak akan bagus gitu. Itu yang memang mestinya aku sendiri rasakan dan ketika kita ada murid kita baru tahu oh iya dan saya itu nggak bisa dipaksakan gitu loh. Memang itu harus dari hati gitu. Itu sih. Terlepas mau itu couple ataupun itu nanti solo ya, tetap semua itu dari hati. Dari hati. Itu sih. Passion is number one lah. Passion is number one ya. Quotes hari ini passion is number one. Febru dan Melvina. Cakep. Berarti yang passion esensi dari dansa itu sendiri sebenarnya ya gimana kita mengekspresikan diri sendiri ya terhadap perasaan kita ke orang lain esensinya ya. Jadilah dirimu sendiri gitu. Betul. Nah, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 menurut kalian mengekspresikan diri selagi berdansa itu berapa sih nomor? 10. Kalau aku 10. Kenapa? Kalau bisa 11. Karena gini ya, kita bicara dansa itu seni tari loh. Yang namanya seni itu mengkomunikasikan pesan ke komunikan itu nyampe enggak. Nah, kalau kita bicara seni mengkomunikasikan pesan itu tidak dengan bahasa verbal, jadi non verbal. Nah, kalau kita dengan seni tari ya kita mengkomunikasikan pesan tersebut menggunakan gerakan-gerakan kita. Sampai enggak itu ke komunikan, dari komunikator ke komunikan. Itu yang paling penting sih. Jadi makanya Melvi bilang pakai hati, audiens pasti kerasa. Kalau lu nggak pakai hati, nggak akan nyampe. Gampangnya gini deh. Sekarang kita mau dansa apa ya? Kayak misalnya kayak di Latin kan kita ada paso misalnya. Itu yang ekstrim ya. Paso di mana kita di situ kan memang lebih ke gerakannya mungkin lebih tegas ya. Terus rumba itu lebih kayak ke apa ya? Romantis, slow. Ya. Di mana kita itu harus bisa membedakan gitu loh. Ketika kita nggak pakai hati, katakanlah rumba yang romantis, kita nggak akan nyampe feel-nya ke audiens gitu loh. Orang akan melihatnya rumba ini kok kayak orang bertengkar. Nah, beda case-nya sama kayak paso. Paso itu bagi orang awam, paso itu seperti kita bertengkar atau misalnya matador. Nah, itu yang walaupun dia paso itu serba dihentak gitu, kita juga harus pakai feel. Nah, pada saat kita nggak pakai feel, itu orang akan lihatnya hambar. Walaupun secara teknik kita katakanlah sempurna gitu, tetap hambar. Gitu. Dan badan kita itu nggak akan ngikuti alurnya. Udah deh kalau nggak pakai feel badan kita pasti nggak akan ngikutin alurnya. Kita hanya paling bergerak mentok tangan kaki. Badan ini nafasnya nggak akan bergerak. Kayak gitu sih. Sometimes kita kayak gini. Pertanyaan yang paling mudah adalah ketika kita tanya ke dancer, kamu suka dance enggak? Suka, dia jawab suka. Terus kita suruh dia dance. Dia dance itu menikmati narinya enggak? Karena kebanyakan orang pasti pikirnya adalah bagaimana aku menang, bagaimana aku menyelesaikan rutinku, bagaimana tekniknya ini. Men, itu terlalu jauh untuk kamu lakukan dalam sepersekian detik di kepalamu. Yang bisa kamu nikmati adalah kamu menikmati dansamu enggak. Terlalu jauh kalau kita bicara menang, teknik dan sebagainya. Pertanyaan pertama adalah kamu menikmati enggak? Kalau kamu menikmati berarti kamu memang suka. Kalau kamu enggak menikmati ya mana bisa kamu dibilang suka orang kamu juga enggak menikmati menjalaninya. Nyampe enggak sampai sini? Mantap. Berarti sebenarnya masih banyak di luar sana ya yang orang-orang lain tuh berdansa tapi kurang menggunakan hatinya untuk mengekspresikan dirinya mereka gitu ya. Hari ini memang maksudnya gini, memang secara teknikal kita juga bukan orang yang sampai memumpuni banget, tapi
kita berdua itu pernah menjalani di mana memang kita itu dansa itu kita ada di titik yang memang kita waktu pertandingan ya ini ya kita nyaman. Nah, sama waktu itu kita masih awal partneran ya, waktu awal partneran tapi memang kita nyaman nih dengan lombanya, dengan atmosfer perlombaannya. Sama pada waktu berikutnya kita lomba di mana secara teknik semestinya kita sudah upgrade ya, tapi memang kita pada saat pertandingan itu kurang nyaman lah istilahnya. Dari 2 pertandingan tadi itu kita malah lebih bagus di mana yang tadi aku bilang awal aku partneran sama dia tapi aku nyaman di pertandingan itu. Nah, orang pun waktu itu juga ada juri lah yang memang menyapa kita dan kita sempat diinfo bahwa kamu menikmati, kamu pada saat di dance floor itu kamu menikmati, itu mereka nyampe padahal kita sendiri nggak ada keinginan untuk menyampaikan apa-apa ya. Gitu ya. Jadi juri ini kenal saya, jadi juri ini sampai bilang gini, oke Febru, this is the real you. Aku lihat kamu yang sebenarnya. Aku kenal kamu, aku tahu pribadimu, dan kamu menari hari ini, ya ini pribadimu yang sebenarnya. That's the real you. Nah, itu. Kita sendiri itu secara pribadi juga sudah mengalami itu loh. Dimana kita pakai bukti sama yang enggak. Berarti memang penting banget ya untuk mengeluarkan real you tuh di suatu performance, mau show, mau kompetisi, itu memang nomor 1 ya buat kalian berdua. Banget. Tadi Febru sempat mention kalau nih ada salah satu juri yang kayak tahu nih this is the real you nih. Berarti kan sebenarnya tuh kalian tuh tahu dong kalau mereka tuh menikmati performance kalian. Nah, gimana sih perasaan kalian kalau mereka tuh senang dengan performance kalian waktu lagi show ataupun lagi tanding di dance floor seperti itu? Nah, kalau dibilang sebagai kompetitor, aku lebih cocok dibilang seniman. Seorang seniman itu akan happy kalau pesan yang disampaikan melalui media seninya nyampe. Nah, itu sih tujuan utamaku. Apa yang kita rasakan itu bisa kalian yang melihat itu merasakan juga. Nah, dari situ itu baru kalian akan merasakan, oh iya ya, mereka Febru sama Melvi enak ya jalaninya ya, happy ya. Ya misal kayak rumba, aduh romantis ya, orang sampai leleh kayak gitu. Soalnya kan beberapa kali kita juga show itu kena rumba, ya aku rumba kan muka kan nggak harus hadap dia selalu gitu loh. Aku juga lihat penontonku, lihat apa kayak gitu. Dan mereka itu ada beberapa yang menangis gitu loh. Jadi menangis kayak haru gitu, dansa kayak gitu ya, sampai merebes, romantis ya gitu. Lah lagunya aja yang kita bawain Power of Love, ya bagaimana kita menyampaikan itu kekuatan cinta itu sampai pesannya itu tersampaikan ke kalian kayak gitu. Itu yang paling penting bagi aku loh ya. Power of Love, Febru and Melvina ya. Keren. Boleh dong lihat-lihat nanti kita show-nya Febru dan Melvina mungkin bisa di-share kali ya, nanti kita tunjukin di video. Ya. Siap. Oke, kalau untuk aku nih, semenjak udah bertahun-tahun berdansa, sudah pernah sudah pernah bisa mengekspresikan dansanya Febru sama Melvin ke taraf yang saat ini kalian sudah jalani. Boleh tahu nggak nih hal-hal apa aja yang sudah pernah Febru dan Melvina korbankan sepanjang karir hingga bisa tiba di taraf yang sekarang? Kalau aku pertama adalah berat badanku aku korbankan. Pola hidup ya, pola hidup. Kenapa kok dikorbanin berat badannya? Iya nih, bayangin aku pertama dansa itu badanku kayak kingkong beneran loh. Body swimming itu kamu mana? Awal start dia dansa itu aku tuh awal itu sebelum dansa itu aku personal trainer loh.
olahraga kayak gitu-gitu, panco, kegiatannya seperti itu dan harus menurunkan berat badan untuk bisa luas, untuk badannya bisa hidup tuh. Terus apa ya? Ya uang waktu pastilah karena kita menuntut ilmu itu hal yang wajar. Uang waktu itu hal yang wajar. Tapi yang aku mau sampaikan adalah ilmu itu nggak ada habisnya. Uang bisa habis, ilmu bisa cari uang, bisa buat cari uang. Jadi kejar ilmunya ya. Itu yang paling penting, paling digarisbawahi. Iya, paling digarisbawahi itu sih. Apapun itu, nggak di dansa doang. Apapun. Boleh ya Melvina untuk melengkapi nih. Kalau aku sih sebenarnya ini sih, karena kan aku juga posisi partner waktu dulu 2009 kan memang masih sekolah lah ya. Itu nggak terlalu banyak yang aku rasain gitu. Aku cuman tugasku adalah aku berlatih, terus aku pertandingan sudah selesai. Itu aja. Aku pertandingan dulu pun cuma 2 kali. Nah, ketika 2017 aku mulai terjun lagi dansa, waktu itu memang kalau ditanya apa yang jadi pengorbanan, memang kan aku sudah posisi kerja nih. Jadi selalu latihan untuk dansa itu setelah pulang kerja. Nah, waktu 2017 masih mending karena partnerku juga di Malang. Tapi setelah 2018 partneran sama dia yang kita memang udah beda kota gitu ya. Nah itu memang pengorbanannya memang lebih kerasa sih. Jadi pulang kerja nih, dia tiap hari Rabu sama Jumat, dia datang ke Malang. Kita latihan mesti jam 6.30 ya. Jam 6.30 sampai jam 10 malam. Terus 10-11. Nah, terus habis itu dia harus naik bis dia untuk pulang ke rumahnya. Itu tiap hari Rabu dan Jumat. Hari Sabtu dan Minggu itu pasti aku yang ke tempat dia, selalu kayak gitu. Jadi kita dalam seminggu tuh ketemunya 4 kali. Cuman memang karena kondisi pandemi ini, memang sekarang kita juga akhirnya kurangin untuk porsi latihannya, karena juga kasihan dia ke Malang, aku pun ke tempat dia juga kan cukup beresiko. Tapi memang pada akhirnya memang aku harus balance nih antara kerjaanku di kantor, terus sama aku juga harus balance sama komit untuk latihan sama dia. Jadi kadang pulang kerja itu capek memang, tapi karena dia udah datang, mau nggak mau tuh harus latihan. Jadi lebih ke pengorbanan waktu, tenaga, uang, sama ya harus menekan ego lah memangnya. Karena kan kadang kalau pulang kerja udah capek gitu ya, suntuk. Akhirnya ketemu dia mau nggak mau, oke kita latihan. Tapi dia happy ketemu aku. Jadi refreshingnya dia setelah pusing kerja kayak gitu. Baik. Cuman ini sih poinnya satu ya. Baik. Poinnya satu nih dari semua ini maksudnya jujur ya. Ketika akhirnya aku udah dansa sama dia, memang Tuhan kasih kita rezeki yang lain gitu. Beberapa kali memang kita akhirnya terima show, terima job gitu loh. Dimana itu cukup mengcover untuk biaya kita belajar dansa. Kayak yang tadi makanya dia ngomong, uang bisa habis untuk belajar ilmu, tapi ilmu ini bisa dijadikan bekal untuk kita itu cari uang gitu loh. Jadi masih sepadan lah gitu. Makin ini ya, makin melengkapi begitu. Yes. Berarti kalian ini banget ya, banyak banget pengorbanan ya untuk satu sama lain, karena setahu aku tuh memang dansa, kebetulan kan aku juga dulu latihannya di UI kan, sedangkan rumahku di Jakarta Utara, which is 30 km juga, ya beda-beda kota gitulah. Jadi aku tiap 2 kali seminggu tuh selalu bolak-balik UI untuk latihan aja. Jadi I feel you lah kalian berdua. Sebenarnya ya. Karena capek kan memang kalau jauh itu. Belum kalau misalnya ini menerobos hujan dan angin serta badai. Iya. Itu kalian, aku salut banget sih buat kalian bisa tetap maintain latihan mingguan gitu ya. Itu antar kota tuh. Ya. Seminggu 4 kali. Oke. Kalau untuk sesi yang makin sering buat ngobrol, makin sering buat ketemu, ada cara-cara lain nggak untuk kira-kira untuk membangun chemistry antar pasangan gitu, biar semakin secara partnership makin kompak, secara komunikasi di lantai ataupun di luar lantai dansa makin klop gitu. Ada nggak cerita, ada kiat-kiat yang dulu pernah dilakukan? Banyak. Gini, kita berdua ini sangat bertolak belakang. Aku suka durian, dia nggak suka. Kan kayak hal-hal sepele itu kita bertolak belakang. Semua hal bertolak belakang. Tapi satu kita yang sama. Kita tuh
bisa bersyukur terhadap hal-hal yang kecil. Luar biasa. Nah, itu yang merubah semuanya. Misal, kita berbeda nih satu sama lain. Itu yang membuat aku bersyukur. Aku jadi tahu lontong kikil itu rasanya enaknya gimana dari dia. Nah, kayak gitu. Yang harusnya aku mikir, tuh sapi tidak pernah pakai alas kaki atau cuci kaki atau sepatu. Nah, tapi kikil kita makan loh. Nah, kayak hal-hal seperti itu. Itu hal sepele yang membuat sampai kita itu bisa dibilang kita pernah bertengkar nggak sih? Pernah lah ya, tapi lebih ke debat, nggak pernah bertengkar. Karena kita tuh bisa bersyukur hal-hal yang kecil. Jadi sekalipun kita bertengkar tuh, aku cuma berpikir, ya aku beruntung aku punya kamu. Aku beruntung aku bisa berdansa. Dari hal yang paling kecil deh. Nah, jadi misal kayak gini, kita punya keinginan nih, tempat yang paling bikin kita bahagia. Misal, aku pengen ke Raja Ampat, keinginan itu. Tapi andai kata kalian terjebak di Raja Ampat dengan orang yang kalian benci, happy enggak? Nah, sama kayak kalian hanya makan gorengan sambil berdiri di pinggir jalan. Tapi kalau suasananya menyenangkan, kalian ada teman yang menyenangkan, itu tuh lebih nilainya jadi porsi lebih berarti. Jadi perjalanannya begitu ya menuju kebahagiaannya yang ya itu yang membuat, kalau dibilang membuat kita bersatu itu kita punya satu hal, yaitu kita selalu bersyukur pada hal-hal yang kecil. Jadi gampang bikin kita happy itu gampang banget sebenarnya. Baiklah, sekarang kita coba konfirmasi apakah betul begitu Bu Melvina? Gitu ya. Ya memang sih apa namanya, dia juga punya kesibukannya sendiri, dia punya pribadinya, dia seperti ini, aku juga dengan kesibukanku seperti ini, pribadi kayak ini. Dari awal kita partnership itu memang banyak banget sih apa suka dukanya gitu. Kalau boleh dibilang awal kita partnership itu memang kita benar-benar kerja keras gitu loh untuk akhirnya kita jalan. Nah, di awal partnership pun itu kita sudah komit gitu loh, antar dia maupun aku, kita harus saling komunikasi gitu. Entah misalnya nih dia punya kerjaan yang aku nggak ngerti bidangnya, katakanlah gini, kayak aku kerja di perbankan, dia nggak mungkin ngerti masalah perbankan gitu loh. Kalau misalnya ada masalah dengan kerjaan, dia cukup kayak cerita kenapa gitu. Jadi setiap hari kita selalu, memang kita nggak pernah ketemu, tapi kita usahain harus tetap chatting, harus berkabar, nggak harus pun setiap hari. Nah, jadi ya itu, jadi terkadang itu aku punya apa nih, katakanlah di pekerjaanku aku ada masalah nih, atau katakanlah nasabahku agak gini gitu. Dia kan coba tanya, kamu kenapa? Nah, dari situ kan akhirnya masalahku terurai gitu loh. Jadi kita usahain apapun kita terbuka gitu loh. Misalnya aku nggak ngerti pun dia cukup share pun aku cukup dengarkan gitu loh. Nah sama ya itu akhirnya setelah kita melewati fase-fase awal partnership itu yang cukup susah. Jadi memang kayak tadi yang dia ngomong, hal kecil pun kita udah syukurin. Kita berusaha untuk melihat segala sesuatu itu dari dua sisi gitu loh. Dari sisi baik sama sisi buruknya gitu loh. Akhirnya ya sudah, kayak apapun kita udah jalanin aja, kita santai aja, udah kita jalanin aja, kita dansa juga karena kita sama-sama suka dansa, udah selesai. Berarti kalian memang mengutamakan toleransi dulu ya, nomor satu untuk masing-masing dari kalian jika punya masalah, berarti ya saling ngomong satu sama lain biar bisa saling ngerti gitu ya. Sama ini sih, kalau dia sih prinsipnya kalau ada masalah nggak tahu, maksudnya aku yang memang yang menyulut api dulu, atau misalnya dia, kita sama-sama, oke, kita harus selesaiin masalah ini secepatnya, nggak boleh ada kata diem-dieman. Jadi misalnya nih aku yang diemin dia akan berusaha, ayo diselesaikan gitu loh. Akhirnya semua selesai dan entah yang salah aku atau dia, kita saling minta maaf sih. Iya, itu yang paling penting nih. Jadi kayak gini, aku mendengar semua keluhannya dia, ceritanya dia tentang kehidupannya dia. Itu satu, aku punya keuntungan. Selain aku meredakan emosinya dia, aku punya ilmu.
Jadi aku tahu nih sekarang masalah perbankan itu seperti apa. Ngerti nggak? Jadi kita tuh selalu bersyukur pada hal-hal kecil sehingga kita menambah ilmu kita. Percaya nggak seperti itu? Baiklah, untungnya ilmu perbankan Kak ya. Kan, jadi ya itu tadi melihat semua itu bahwa ada manfaatnya, bersyukur pada hal-hal kecil. Sama kita kalau sekalipun kita misal ada apa yang ada salah omong itu kan wajar kan ya. Kita nggak tahu apa yang membuat dia tersinggung, tapi dari kita berdua salah nggak salah kita sama-sama minta maaf. Oke. Itu sih. Jadi sama-sama. Kalau ada sound effect applause, kita kasih applause. Boleh kita applause dulu. Ya, berusaha untuk semakin dewasa. Iya, berusaha untuk semakin dewasa di setiap waktu lah. Oke, kalian udah saling minta maaf ya. Berarti ya couple yang lumayan sempurna gitu ya. Tapi nih kalau misalnya ada yang bisa diubah nih dari partner kalian tuh, kira-kira ada nggak sih hal yang pengen diubah gitu, 1-2 hal? Ada. Apa tuh? Tidak cepet banget. Ada. Silakan Kak Melvina dibuka dulu. Kak, kamu dulu aja Kak En. Aku pengen ngerti responnya dulu. Oh gini. Ini kalau masalah dansa oke. Ini menarik. Kalau masalah dansa sih gak ada masalah sama dia. Karena so far kita jalanin partnership di dansa ya, itu semua lancar gitu. Tapi dia punya satu kebiasaan nih, enggak satu sih, beberapa sih. Dia punya kebiasaan buruk nih. Dia taruh barang pasti lupa gitu loh. Terus kalau misalnya pertandingan gitu, udah panik. Loh, ini kok di mana ya? Akhirnya tuh isinya koper tuh buka semua gitu. Karena kita tuh udah mepet gitu loh. Itu bikin panas dingin gitu loh. Jadi kebiasaan yang maksudnya yang aku pengen ubah dari dia tuh benar-benar aware sama barangnya. Terus jangan mepet-mepet, semua itu ditata dan diinget-inget gitu loh. Dia orangnya nggak terorganisir. Itu yang pengen aku rubah rasanya. Rasanya pengen kuyel-kuyel gitu ya. Itu bad habit-nya dia sih. Kalau lainnya sih masih oke. Kalau aku dari kejadian tersebut itu, iya. Kalau dari kejadian yang diuraikan Vina itu tadi, aku tuh punya satu keuntungan. Barangku lebih tertata rapi loh. Dia yang rapiin sih maksudnya. Oh, baik. Terus kalau dari aku sih lebih ke arah kita berdua lah. Kita berdua harus semakin dewasa lagi. Entah itu dalam sikap kita sehari-hari atau cara kita berdansa itu memang penting sih. Upgrade terus lah. Nggak ngomongin berat badan dulu. Waduh. Ya bos, nggak berani bos. Soalnya saya juga habis 74 gara-gara dia. Oh, baik. Jadi kita lagi on diet program sih. Dia soalnya naik banyak, terus aku juga naik banyak. Kita lagi on diet ya. Jadi goalnya kita adalah kita sama-sama sehat, sama-sama kurus. Tekniknya biar semakin bisa di-upgrade. Ya, ini karena gini nih. Dia kena dokter kemarin, ada satu dua masalah di tubuhnya dia yang mengharuskan dia harus target berat badannya segini. Nih, oke, aku mau barengin kamu nurunin berat badan. Kalau kamu sampai sesuai dengan target dokter itu, lu tak gendong muterin mall MUG Malang. Itu janjiku. Kalau memang dia sampai targetnya terpenuhi, tak gendong. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu deh ya. Kalian Instagram kalau beneran kejadian, ntar kita post di akun kita ya Wir ya. Iya. Top. Baiklah. Untuk berikutnya, kalau misalnya dari pengalaman kalian sekarang nih sudah saling kenal sudah lama, sudah berdansa sudah lama, sudah berkompetisi banyak, sudah melalui banyak hal. Pengalaman kalian berdansa bersama itu dapat merubah sudut pandang kalian terhadap satu sama lain atau enggak? Sangat.
itu merubah segalanya. Jadi otomatis itu dunia saya juga berubah. Yang harusnya saya seperti ini, saya harus toleransi mendengar semua ceritanya dia, bahwa dia kebiasaannya seperti ini. Dengan sendirinya, saya bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan saya flashback ke kehidupan saya yang lalu-lalu. Oh, ternyata yang kehidupanku yang seperti ini itu tidak benar. Jadi, ya, memang aku juga belajar banget dari dia. Jadi, mempelajari dia, aku belajar banget. Ya, itu tadi. Kita bersyukur dan kita belajar pada hal-hal yang kecil. Itu tadi sih. Itu sangat pengaruh banget. Luar biasa. Untuk Vina sendiri? Ya, karena kan dulu juga nggak terlalu kenal dia. Sebenarnya aku kenal dia udah lama sih. Zaman dia waktu itu masih partneran sama yang kedua ya. Ya, nah aku chatting dulu dia chatting di Facebook tuh. Kita chattingan. Aku manggil dia Cece. Cici. Padahal 8 tahun tua aku. Nah, aku gitu pikir, ya. Emang aku pikir tua dia. Ya, terus kan waktu itu memang kita karena belum terlalu kenal kan kita antar individu itu bukannya jaim ya, tapi memang ya cukup ya halo gitu aja. Tapi kan memang ternyata kan setelah partnership kan memang istilahnya nggak ada yang kita tutup-tutupin gitu loh. Dia dengan karakternya dia yang seperti ini, aku dengan karakterku seperti ini, memang akhirnya tuh merubah. Kalau dibilang aku merubah mindset, iya, karena secara nggak langsung ketika aku partneran sama dia kan memang aku diharuskan untuk setidaknya itu bisa ngikuti ritmenya dia kan, untuk memang belajar lebih dewasa lagi. Apa yang sebelumnya aku nggak bisa toleransi, karena dia harus bisa toleransi, harus mau berusaha. Kalau dari dia sih lebih ke kamu harus mau berusaha gitu. Karena memang levelku dengan levelnya dia itu dulu itu memang kita gapnya jauh gitu kan, sampai sekarang pun aku tetap belajar sama dia. Nah dari situ dia yang cukup kasih semangat buat aku bahwa kamu bisa, ayo kamu punya malas katakanlah, kamu punya rasa takut, bisa gitu. Memang akhirnya setelah itu kita jalan kita coba dulu lah, kita bisa mestinya. Oh, sama ini nih, ini juga buat partnership yang lain-lain ya, mungkin ini sangat berguna. Sometimes egonya seseorang itu digurui itu nggak mau. Entah kenapa kadang kita partnership ini ya, kita percaya sama partner kita, sama kita percaya guru kita itu lebih percaya sama guru kita loh daripada partner kita. Karena ego kita itu kita nggak mau digurui dengan orang yang selevel sama kita. Itu sudah egonya manusia banget seperti itu. Nah, kalau kalian ingin sesuatu ke partner kalian, kamu harus merubah ini. Men, jangan gunakan kata perintah, tapi berikanlah contoh. Kalau kalian main perintah, ego itu keluar, yang nggak mau digurui itu akan keluar dan akan berontak pasti. Yang itu yang malah membuat kalian itu malah bertengkar. Jalan satu-satunya misalnya gini, aku pengen Vina kurus nih, misal kayak gitu. Ini kode ya. Oh siap. Misal kayak gitu. Yang aku lakukan adalah Vin kurus. No. Yang aku lakukan, Vin, ini ada sabuk produk untuk mengecilkan perut. Misal itu. Aku beliin itu. Nih. Aku juga mau kurus, yuk. Bareng-bareng. Oke. Tuh, ingat ya. Beri contoh. Buat partner kalian ya. Beri contoh duluan. Jadi mainnya seperti itu. Baiklah. Jadi diberi contoh biar kita jalan bareng-bareng bersamaan begitu ya. Jadi orang nggak tersinggung. Jadi dia juga mikir, aduh, hal gini aja kamu berkorban untuk ini gitu. Itu akan lebih dihargai. Oh, baik. Apakah itu betul, Kak Melvina? Iya sih, makanya kan akhirnya kita juga komit kan, kayak oke, kita sama-sama turunin berat badan, kita sama-sama pola hidup sehat. Resolusi kita kan memang di tahun ini kita badan lebih sehat, kita juga badan lebih ideal. Akhirnya kan itu sangat menolong kita punya teknik dansa kan.
ketika memang aku sendiri juga mengakui pada saat memang kondisi badanku, berat badanku cukup berat, itu kerja kaki itu tuh cukup susah gitu loh. Memang akhirnya sering cedera gitu loh. Tapi pada saat memang badan tuh mulai turun berat badannya, kerja kaki itu lebih ringan. Nah, itu hal yang simpel kayak gitu sih. Jadi memang kita jalanin apa-apa itu kita komunikasikan. Kayaknya better gini sih, kayaknya better. Iya, ngatur kata-kata lah. Sometimes kayak pingin ini, aku pingin ini gitu. Gak usah bingung-bingung deh. Langsung beliin aja misal obat diet tuh, fat burner. Nih. Itu jadi mainnya aku nggak mau tahu ya, kamu harus kurus. Nggak bisa, men. Dia pasti berontak. Sama kayak kalian disuruh, lu harus cakepan gitu. Wah, sudah pasti berontak. Sama kayak aku model orang yang nggak mau tertata rapi. Gara-gara dia kemejaku banyak. Kayak gitu. Hal-hal simpel seperti itu. Jadi iya, jadi bukan Febru, kamu harus ini, pakaian itu harus tertata rapi, kamu seorang pedansa, kamu harus ganteng dan sebagainya. Enggak, mainnya seperti itu. Jadi ini krim untuk rambutmu. Ini baju ini pakai buat acara ini bagus nih. Gitu mainnya. Jadi enggak ada yang tersinggung satu sama lain. Gitu. Langsung ya dibeliin aja udah, nggak usah banyak tincong. Dimodali. Tapi memang kalau kejadian seperti ini tuh kita nggak bisa take and give, harus sama-sama memberi. Give and give bisa satu ya? memberi satu menerima. Iya, nggak bisa satu memberi satu menerima, satu memberi satu menerima, nggak bisa. Kalau kita memberi satunya menerima doang, di satu sisi di satu titik nanti bakalan kerasa seperti ini. Aku yang mau manfaatin ya, kayak gitu. Nah, jadi harus saling memberi sih. Itu memang. Jadi balance. Mantap sekali. Untuk terakhir, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak dari Febru dan Melvina untuk dancer-dancer di Indonesia gitu ya khususnya? Ada sih, ada. Ya itu tadi yang aku bilang penting. Sometimes kita sebagai atlet, sebagai dancer, kita tuh berdansa apa sih tujuanmu? Kayak gitu. Tujuanku menang. Jadi dia ngotot kayak dansanya ngotot. Pertama yang harus kamu nggak akan bisa nyampe titik maksimalmu kalau kamu tidak mencintai hal itu. Itu sudah pasti, bisa dipastikan. Nah, ketika tanyakanlah pada dirimu sendiri, aku mencintai dansa enggak? Aku suka dansa enggak? Nah, kalau memang suka, coba flashback, lihat video-video kalian perform, baik itu lomba maupun nari. Apakah muka kalian waktu berdansa itu mencerminkan kalian suka? Itu coba direnungin lagi. Kalau memang muka kalian itu mencerminkan kalian suka, oke, baru mikir teknik, baru mikir yang lain. Jadi jangan terlalu jauh. Mikirnya itu jangan terlalu jauh sampai gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan. Kayak gitu. Karena itu yang paling penting. Kalau kalian sudah mencintai itu dan berdansa kalian itu menunjukkan mimik muka kalian, gestur muka kalian bahwa kalian mencintai hal itu, kalian itu untuk upgrade ilmu itu nggak akan bosen. Nggak ada kata bosen untuk meningkatkan kemampuan. Karena kita mencintai hal itu. Nah, terus yang kedua, cobalah untuk menyampaikan pesan. Karena di titik tertentu itu penonton akan bosen kalau disuguhi hal-hal yang teknikal dan yang hebat. Sometimes kayak gini, kita membuat high kick, sampai yang muter gitu. Satu kali kamu dibilang hebat, oke, hebat, weak gitu. Ketiga biasa, keempat biasa. Jadi ada tingkat toleransi di situ, adaptasi. Penonton itu juga bisa beradaptasi pada kita. Nah, tapi kalau kita menyampaikan sesuatu, oh gini ya, dia akan merasa penasaran lagi apa yang kamu sampaikan ke berikutnya. Jadi dia akan lebih ingin mengenal kalian. Bukan
Kalau kalian suguhi kehebatan kalian, dia cuma gini, mak, nonton 3 kali deh, dia sudah bosan. Jadi yang kuncinya adalah ya itu tadi. Karena ini seni, sampaikanlah pesan kalian. Lewat seni ini sendiri. Headline-nya sih lebih ke apa ya? Tentuin apa yang membuat kamu itu berdansa. Passion. Makanya balik lagi kan passion. Ketika kamu udah nemukan passionmu, jalanin itu, semua akan berjalan. Prestasi pasti akan mengikuti. Ketika kamu passion, kamu akan berusaha keras. Ketika kamu berusaha keras, prestasimu akan mengikuti. Sama yang terakhir mungkin kayak lebih ke komunikasi ya. Apalagi yang ini couple ya. Couple atau sinkron lah. Gitu, nggak tahu lady, nggak tahu misalnya men. Itu tetap kita perlu komunikasi gitu loh. Jadi komunikasi itu bukan hanya pada saat ketemu, saat latihan, enggak. Kita komunikasi juga di luar itu. Terlepas maksudnya couple-nya ini dia ada hubungan lebih lanjut, misalnya pasangan, atau memang dia itu hanya sekedar sahabat, itu tetap harus dikomunikasikan gitu loh. Sama jangan cepat puas sih ya. Jadi memang harus cari source yang banyak. Dari guru yang macam-macam, dari video, dari teman-teman atlet yang lain, tetap harus sharing sih. Itu sih. Sama itu tadi, mengingat omongannya Melvi tadi, komunikasi juga harus diingat juga bahwa komunikasi itu bukan hanya verbal, ada non verbal. Jadi knowing each other itu bukan berarti harus lah kamu nggak ngomong, ya aku mana tahu kayak gitu. Sometimes kita Vin, kamu marah enggak? Jawabannya final. Enggak, ya itu marah. Ngerti ya? Jadi banyak komunikasi. Ya, komunikasi itu enggak harus verbal. Lu harus turun berat badan, lu harus tambah hebat. Aduh, yang ada malah ego. Ya, sedewasa mungkin lah. Sedewasa mungkin dalam bersikap. Itu sih. Terus semakin sabar ya, semakin berdewasa dalam bersikap, semakin matang begitu ya. Semakin matang itu penting. Matang di dansa juga penting. Baiklah, kalau begitu kita akan tutup DSID Talks episode perdana ini. Terima kasih banyak Kak Febru Mahardiko dan Kak Melvina. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya buat kita. Jika ada salah, semoga kita bisa collab lagi di lain waktu ya. Oke, kita tunggu. Sama kalian jaga kesehatan ya untuk semua dancer di Indonesia deh, jaga kesehatan musimnya seperti ini ya kan. Oke. Pesan yang mulia sekali dari Kak Febru untuk kita para dancer dan para audiens dari DSID. Terima kasih banyak loh Kak Febru. Sama-sama. Oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Dengan ini kita akan tutup DSID Talks. Terima kasih banyak untuk Kak Febru dan Kak Melvina. Saya Bubu. Saya Wina. Sampai jumpa di DSID Talks berikutnya. Bye-bye. Dadah. Thank you.